Halo, sekarang kita sudah akan masuk ke bagian di mana kita akan menyelesaikan semua siklus akuntansi kita. Jadi sampai nanti ujungnya kita tuh akuntansi itu ujungnya tuh apa sih? Kita akan selesaikan di video kali ini. Nah, sebelum sampai situ kita sekalian review. Jadi ini adalah 7 langkah dasar biasanya. Ya, walaupun bervariasi ya, biasanya tiap buku, tetapi biasanya selalu ada 7 langkah ini dari awal siklus akuntansi sampai nanti di akhirnya. Yang pertama sudah kita lakukan, membuat jurnal, lalu kita membuat, buku besar atau ledgernya kita masukkan, lalu kita membuat trial balance-nya. Nah, di proses ketiga ini juga sering ada alat bantu yaitu worksheet atau kertas kerja, itu sebetulnya opsional karena kalau di misalnya tempat kerja gitu tidak melalui proses ini langsung masuk ke apa, langkah berikutnya, tetapi ini hanya untuk mempermudah dan memahami logika berpikir akuntansi kita. Jadi ini semacam alat bantu atau kotretannya kita gitulah. Tapi nanti kita pun akan pelajari di video kali ini. Berikutnya adalah jurnal penyesuaian, sudah kita pelajari juga dengan membuat jurnalnya. Tapi nanti di sini juga kita akan membuat jurnal penyesuaian tapi dengan format alat bantu kertas kerja. Apalagi soalnya kalau untuk mahasiswa biasanya masih sering ada tes di kertas kerja ini, bukan karena memang ini sangat dilakukan gitu di dunia kerja, tetapi untuk melihat logika berpikir kalian dari awal sampai ke laporan keuangan itu benar atau tidak. Kita dapat melihat hal itu di kertas kerja. Lalu setelah kita menyesuaikan keseluruhan saldo akun-akunnya sehingga benar, itu sebetulnya kita tinggal menyusunnya menjadi laporan keuangan. Nah, setelah laporan keuangan, orang mengira itu sudah selesai proses akuntansinya. Padahal ada satu proses yang namanya jurnal penutup. Jadi ada beberapa akun-akun yang memang harus di-closing atau ditutup. Nanti kita akan belajar mengenai hal ini juga. Lalu di step terakhir adalah post closing trial balance. Jadi ini adalah neraca saldo ketika kita sudah menutup beberapa akun. Mungkin kalian nanya ini kenapa beberapa akun ini harus ditutup, lalu akun apa aja? Itu akan kita bahas secara tuntas di video kali ini. Nah, sebelum masuk ke situ, eh, saya ingin mengatakan bahwa aset dan liabilitas sebetulnya secara umum ini hanya untuk pengetahuan umum saja. Itu terbagi dari dua hal yang didasarkan pada jangka waktunya pada umumnya. Yang pertama adalah aset lancar atau aset-aset jangka pendek, lalu kewajiban jangka pendek. Nah, untuk ini yang sama-sama jangka pendek ini tuh jangka waktunya pada umumnya adalah 1 tahun. Jadi untuk aset lancar ini tuh adalah aset-aset yang dirasa sangat mudah dicairkan menjadi cash misalnya. Contohnya ya uang cash tentunya, itu kan sangat liquid ya. Kita bisa langsung belanjakan uang kita, lalu persediaan, lalu piutang, lalu perlengkapan. Sedangkan untuk kewajiban jangka pendek adalah kewajiban-kewajiban yang harus kita bayar dalam waktu 1 tahun ke depan. Kalau misalnya jangka waktunya lebih lama, biasanya itu masuknya ke sini. Liabilitasnya itu jangka panjang. Jadi misalnya jatuh temponya 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi, itu mungkin itu akan masuk ke kewajiban jangka panjang.
Sedangkan untuk aset sendiri ada yang namanya aset tetap atau fixed asset atau bahasa Inggrisnya sering disebut PPE atau juga biasa disebut long term asset karena apa dalam jangka panjang gitu. Ini ya misalnya adalah peralatan, mesin-mesin, gedung, tanah, ya hal seperti itu ya. Nah, setelah ini, jadi ini sebetulnya hanya untuk pengklasifikasiannya saja. Ini akan banyak sangat membantu dalam analisa kita sebetulnya, dalam menganalisa si perusahaan. Tetapi pada modul kali ini kita hanya akan sampai membuatnya saja, belum menganalisanya. Di modul lainnya mungkin akan ada analisa. Oke, jadi sekarang kita langsung masuk ke worksheet atau kertas kerja. Ini adalah alat bantu untuk mengerti flow dari data akuntansi. Jadi ini hanya sebagai coret-coret atau kotretan saja. Tetapi jika kalian bisa memahami ini, kalian akan lebih terbantu memahami bagaimana arus data yang terjadi di dalam proses dalam siklus akuntansi. Jadi kita akan mengerjakannya, biasanya ada semacam 5 kolom utama. Yang pertama adalah trial balance, ini tuh diambilnya dari buku besar, seperti kita udah tahu, itu saldo-saldonya ya kita masuk-masukin aja ke trial balance. Lalu berikutnya adalah penyesuaian, ini adalah sebetulnya ini sudah kita lakukan ketika kita membuat jurnal penyesuaian di video sebelumnya. Itu sebetulnya kalau kalian sudah paham itu ya tinggal masuk-masukin saja jurnal penyesuaiannya. Cuman ini dimasukin ke dalam tanda kutip kotretannya si worksheet ini karena mempermudah kita untuk membuat laporan keuangan. Nah, di sini adalah saldo di mana trial balance atau neraca saldonya itu sudah memiliki saldo yang sesuai dengan kenyataan atau saldo yang sudah disesuaikan. Jadi adjusted trial balance. Ini awalnya akan seperti ini ya. Kenapa saya akan mencoba mengulangi proses penyesuaian juga di sini? Saya pikir supaya kalian lebih terbayang, apalagi untuk yang mahasiswa ketika di ujian nanti itu mengerjakannya seperti apa. Supaya kalian juga bisa membandingkan proses ketika kita membuat jurnal dan ketika kita mengerjakan si worksheetnya itu seperti apa. Supaya kalian bisa melihat contohnya langsung. Jadi ini kita masukkan dulu semua saldo-saldo dari buku besar, tapi ini yang belum disesuaikan. Lalu kita melakukan jurnal penyesuaian. Seperti yang kita lihat, step berikutnya adalah melakukan jurnal penyesuaian. Dan supaya mempermudah kalian membandingkannya, transaksi penyesuaian pun disamakan dengan apa yang sudah kita lakukan kemarin. Jadi kalian bisa membandingkannya langsung. Yang pertama adalah supplies di saldonya 2000, lalu penghitungan akhir 760. Saya rasa saya tidak perlu mengulang lagi mengapa transaksinya seperti itu ya. Kita langsung masuk aja ke worksheetnya. Seperti kita tahu di sini kita harus melakukan penyesuaian supaya saldo akhirnya 760. Dan jurnal kita adalah supply expense pada debit dan supply pada kredit. Ini sudah kita bahas penjelasannya di video penyesuaian sebelumnya. Jadi kalian kalau misalnya masih agak lupa-lupa ini kenapa bisa mengulang di video sebelumnya. Jadi seperti kita lihat ini kan tinggal jurnalnya untuk di penyesuaiannya adalah supply
expense pada supply sebanyak 1.240. Kayak gini kan ya si jurnal penyesuaiannya. Nah, kita tinggal masukin aja debitnya supply, debitnya kita lihat di sini supply expense, kreditnya supply kan, kita tinggal masukin sini. Ya ini nih sama aja ngejurnal biasa, cuman kalian masukinnya ke akun yang sudah dideretkan aja kayak gitu. Yang berikutnya, asuransi dibayar di muka memiliki saldo 2.400 untuk 24 bulan. Dan ini udah kita bahas bahwa ini kita sudah memakai 100 kan ya. Berarti kita harus membuat penyesuaian di mana asuransi dibayar di mukanya berkurang 100 dan beban asuransinya naik 100. Jadi jurnalnya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Ya, kita tinggal masukin aja. Beban asuransi 100 pada asuransi dibayar di muka 100. Dan seperti kita lihat, si insurance expense ini kan memang nggak ada nih ya tadinya ya di transaksi-transaksi awal kita. Nah, kalau misalnya nggak ada, terus muncul ketika kita membuat penyesuaian, kita membuat jurnal itu, ya kita tinggal ditambahkan aja. Jadi jangan bingung gitu. Next, akun sewa diterima di muka, saldonya 360 untuk 3 bulan, dimulai 1 Desember. Ini juga sempat kita bahas, ini artinya sewa diterima ini artinya sudah dipakai 1 bulan, artinya kita sudah punya hak 120 karena per bulannya kan 120. Artinya jurnalnya adalah seperti ini. Sewa dibayar di muka, sewa diterima di muka, jangan sampai ketukar. Sewa diterima di muka sebanyak 120 di debit. Di kreditnya adalah karena kita nggak ada juga, kita membuat sendiri pendapatan sewa sebanyak 120. Lalu yang D, kita sudah menggunakan jasa pegawai tetapi belum digaji sebanyak 250. Ini artinya kan expense-nya sudah terjadi tapi kita belum bayar. Artinya kita punya hutang upah ya. Jadi beban upahnya nambah 250 karena sudah terjadi bebannya. Dan si hutang upahnya naik juga 250 karena kita belum bayar. Jadinya seperti ini. Kita lihat beban upahnya naik 250 dan hutang upahnya naik juga 250 karena belum bayar. Sudah melakukan transaksi pendapatan tapi belum dicatat sebanyak 500. Artinya ini piutang kita bakalan naik dan pendapatan kita bakalan naik 500. Artinya piutangnya di kredit, pendapatannya di debit. Udah jelas ya kalau ini kan sangat sederhana. Kita masuk ke depresiasi. Depresiasi untuk peralatan adalah sebesar 50 pada bulan Desember. Artinya beban depresiasi pada peralatan kantor naik 50 dan akumulasi depresiasi naik juga 50. Karena dua-duanya belum ada,
Artinya kita membuat akun baru di si worksheet ini. Nah, kita totalkan semuanya. Tentunya sebagai kontrol harus pas ya debit dan kreditnya 2.260. Setelah itu, apa yang harus dilakukan? Tentunya kita menambahkan trial balance yang belum di adjust ini ditotalkan dengan adjustment. Jadi yang debit ditambah yang debit. Kalau misalnya di sininya debit, di sininya kredit, ya berarti dikurangkan. Misalnya ini debit tapi di sini tidak ada apa-apa ya. Artinya di sini debit juga 2065. Lalu di sini account receivable-nya debit, di sini debit juga. Akhirnya artinya itu ditambahkan. Berarti 2.720. Nah, yang ini nih, supply 2.000 di debit tapi di kredit 1.240. Artinya yang di debit dikurangi yang ini ya. Artinya kan karena lebih besar di debit berarti saldonya di debit itu sebesar 760. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Ini adalah hasilnya setelah kita tambahkan semuanya. Dan lagi-lagi bisa kita lihat saldonya debit dan kredit tentunya sama juga. Walaupun nanti di ujian saldo sama itu belum tentu benar, tapi kalau salah debit kredit nggak balance itu udah pasti salah. Jadi ini adalah satu step menuju ketenangan kalau misalnya saldonya itu benar. Nah, kita berarti kan sudah mendapatkan saldo yang benar ya. Berikutnya apa yang kita lakukan adalah kita, jadi karena ini saldonya sudah benar, saldonya ini sudah oke kan? Ini tuh tinggal dipindahkan ke laporan keuangan. Berarti ini tuh adalah saldo-saldo laporan keuangan sebetulnya. Kita tinggal pindahkan saja ke income statement sama ke balance sheet atau neraca atau laporan posisi keuangan. Terus apa saja yang dipindahkan? Ya mudah ya. Kalau misalnya pendapatan sama beban, ya masuknya ke sini berarti. Ini ya akun-akun. Lalu yang masuk ke sini apaan dong? Ya, aset, liabilitas, sama equity, ya masuknya ke sini. Jadi nggak perlu ribet-ribet ngapalin apa-apa. Intinya adalah indikatornya adalah ini. Sekarang kita langsung masukkan saja. Ini yang seperti saya bilang tadi, kalau dari laporan posisi keuangan atau neraca itu isinya aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi kita tinggal masukkan satu-satu. Misalnya nih, ini kan cash. Kita tahu ya cash ini apa ya? Cash ini kan harta ya, atau aset. Artinya itu adanya di balance sheet. 2065. Account receivable sama 2720. Begitu seterusnya. Sampai ini account payable 900. Account payable itu kan ini ya, utang ya. Berarti adanya di liabilitas, berarti di balance sheet 900. Begitu semuanya. Terus ini nanti kalian bakalan nyampe ke sini. Oh, ini pendapatan. Kalau pendapatan kan masuknya income statement ya. Berarti kalian masuk ke sini, kredit. Terus expense. Oh, ini expense kan beban-beban ya, masuknya ke income statement ya.
4, 5, 2, seperti itu seterusnya sampai semuanya penuh, sampai semuanya dipindahkan. Dan hasilnya bakalan seperti ini setelah kalian pindahkan. Saya rasa semuanya ini akan sangat, mudah memindahkannya, hanya ada beberapa hal yang kalian harus jangan sampai salah, dan biasanya ini suka salah ya kalau misalnya sedang ujian. Yang pertama adalah unearned rent ini. Terkadang karena orang ngelihat earn ini, mereka pikir ini masuknya ke pendapatan atau income statement. Seperti yang saya bilang, ini sifatnya masih liabilitas, masih dalam tanda kutip hutang, karena kita belum memberikan servis. Lalu untuk yang drawing pun atau penarikan, banyak yang sering mengira ini masuk ke seperti beban, jadi masuknya ke income statement, tapi seperti kita lihat ini kan sebetulnya bagian dari transaksi yang terjadi di dalam, capital dia. Jadi masuknya ke balance sheet. Lalu yang berikutnya adalah, ini udah jelas expense, ini nih, kumulasi depresiasi. Ini tuh masuknya ke neraca, karena ini mengurangi nilai si office equipment ini. Office equipment ini kan di neraca ya. Ini mereka ini terhubung nih. Itu aja sih beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Sekarang kita totalkan. Income-nya 9.000 sekian. Di debitnya, di kreditnya segini. Ini hartanya segini, utang plus modalnya segini. Mungkin kalian berpikir, ini kok beda nih si saldonya. Jadi selisihnya ini adalah net profit, atau intinya ini adalah keuntungannya. Mengapa? Logikanya seperti ini. Yang kredit ini kan pendapatan ya. Ini beban ya. Berarti pendapatan kita 16.000, hampir 17.000, beban kita cuma 9.000, hampir 10.000. Berarti kita untung dong. Berarti kita punya laba dong. Bener ya? Begitu juga ini. Ini harta kita 33.000, tapi utang kita ditambah modal kita itu 26.000. Sisanya apa? Ya sisanya laba berarti. Karena si laba ini juga lah yang bakalan masuk ke sini. Semoga ini ya membantu mengapa kalian tahu, karena kadang-kadang suka bingung. Ini laba atau rugi ya kayak gitu nih setelah mereka ngelihat angkanya beda. Jadi cara paling gampang adalah kalian pikirin aja, kalau di kredit kan pendapatan. Lihat aja gedean mana sama bebannya. Kalau ternyata bebannya lebih besar, artinya rugi. Ya kan? Kalau bebannya lebih kecil, artinya untung. Jadi itu adalah cara paling mudah. Ini seperti di penjelasannya, perbedaan di kolom income statement adalah net income atau loss untuk periode tersebut. Ya, cara yang paling gampangnya adalah kalian bandingin aja pendapatan versus beban. Kalau pendapatan yang lebih besar, tentunya laba. Tapi kalau beban yang lebih besar dibanding pendapatan, tentunya loss ya atau rugi.
Itu aja sih logikanya. Logika yang sama juga dilihat untuk di balance sheet ini. Jadi kalau misalnya tadi kita rangkum nih, seperti ini nih. Kita bisa lihat eh, selisihnya. Ini pendapatannya yang dikredit 16.000. Ini adalah bebannya. Supaya sama-sama sama 16.000, tentunya selisihnya adalah 7.205. Itu adalah net income-nya. Hal itu sama juga dengan di neracanya. Hartanya sebesar ini, tapi liabilitas plus modalnya hanya sebesar ini. Selisihnya apa dong? Selisihnya berarti itu keuntungan pada periode ini. Nah, kalau laporan keuangan ya kayak gimana? Ini sebetulnya kita tinggal mindahin aja sebetulnya. Jadi kalau kalian di worksheetnya udah bener, ya kalian tinggal mindahin aja akun-akun yang ada di kolom income statement tadi. Jadi itu juga kenapa alasan si worksheet ini selalu dibuat supaya kalian bisa memahami step by stepnya pembuatan laporan keuangan. Jadi selama saldo akhirnya kalian di sana udah bener, ya kalian tinggal susun aja. Kalian tinggal susun karena income statement kan udah jelas ya. Isinya itu pasti pendapatan sama beban-beban. Dan bisa kita lihat net income-nya, selisih pendapatan beban-bebannya yang 7.000 yang tadi itu yang selisih itu. Nah, kalau perubahan modal itu kan isinya sudah jelas ya. Yang pertama adalah investasi awal ditambah net income. Jadi ini tinggal disusun ditambah net income. Ini selisih yang tadi ya. Dikurangi dengan penarikan. Lalu hasilnya ini nih. Angka inilah yang bakalan nyambung ke si neracanya. Seperti kita lihat, net income-nya itu didapat dari laporan yang sebelumnya, tapi bisa juga diambil dari si worksheet-nya. Ini adalah laporan posisi keuangannya atau neracanya. Kita bisa lihat di sini si 28.000 ini dari statement of owner equity. Seperti kita sempat bahas di pertemuan-pertemuan awal, salah satu karakteristik dari laporan keuangan itu kan berartikulasi ya, atau saling nyambung satu sama lain. Nah, ini nyambung dari laporan sebelumnya. Sedangkan angka-angka yang lainnya ini, ya ini langsung diambil aja dari worksheet. Cash berapa, core receivable berapa, ini PPI-nya berapa, ini atau aset tetapnya, property plant and equipment kalau bahasa Inggrisnya. Dan seperti kita lihat, untuk cara presentasinya, kita lihat tanah di sini 20.000, lalu perlengkapan kantor 1.800 dikurangi akumulasi depresiasi, ini yang 50. Lalu saldo untuk office ininya, perlengkapan kantornya jadi 1.800 dikurang 50, yaitu 1.750. Dan bisa kita lihat juga total aset sama total liabilities dan owner equity-nya tentunya balance. Nah, orang banyak mengira ketika kita sudah membuat laporan keuangan berarti pekerjaannya kita sebagai penyusun laporan keuangan itu sudah selesai. Padahal belum.
Memang ketika laporan keuangannya sudah ada, kita bisa langsung kasihkan ke pihak yang memang membutuhkan, stakeholder yang membutuhkan. Tetapi di dalam internal si divisi accounting sendiri, pekerjaannya itu belum selesai. Masih ada satu atau dua step penting yang harus kita lakukan, yaitu jurnal penutup. Nah, sebelum kita tahu apa itu jurnal penutup, lalu gunanya itu apa, kita harus mengetahui dua jenis akun yang terdapat di dalam akuntansi secara jelas terlebih dahulu. Yang pertama itu namanya temporary account. Yang kedua namanya permanent account. Bedanya itu apa sih? Jadi, kalau temporary account itu tuh si angkanya itu hanya per satu periode dan tidak akumulatif. Jadi nih, misalnya nih, kalau terjadi penjualan misalnya, jadi misalnya ada satu toko mobil, dia penjualannya selama 1 tahun adalah 1 miliar. Ketika tahun depan, jadi tahun 2020 misalnya ya, sampai selesai itu 1 miliar jumlah penjualannya misalnya. Ketika tahun depan dia mau mulai menjual lagi, tahun depan itu misalnya dia menjual 1,5 miliar. Kira-kira di laporan keuangan 31 Desember tahun dep tahun depan itu angkanya 1,5 miliar atau 2,5 miliar. Karena kan ada tahun sekarang kan 1 miliar. Jawabannya adalah 1,5 miliar. Jadi yang dicatat hanya per periode saja. Ketika habis satu periode, angkanya harus dikenolkan lagi. Supaya lebih mudah membayangkannya, ini kita bisa dibandingkan dengan permanent account. Itu tuh sifatnya permanen dan akumulatif. Maksudnya itu permanen dan akumulatif itu kayak gimana? Jadi nih, kalau misalnya tahun pertama beli kalau misalnya tahun pertama beli rumah harganya 1 miliar. Tahun ini misalnya beli rumah harganya 1 miliar. Tahun depan beli lagi rumah harganya 1,5 miliar. Kira-kira di akhir tahun depan itu akun rumah kita jumlahnya 1,5 miliar yang tahun depan doang atau 2,5 miliar karena ditambahin dengan rumah di tahun yang sekarang. Jawabannya adalah 2,5 miliar. Jadi dia nambahin rumah tahun sekarang ditambah rumah tahun depan. Sedangkan untuk temporary account itu cuman satu periode tertentu. Supaya makin jelas lagi nih, contohnya kayak gimana nih? Ini tuh adalah akun-akun temporary account, akun-akun yang terdapat dalam income statement. Plus penarikan ya, plus penarikan. Jadi isinya itu kalau nggak sales, ya expense pada umumnya. Sedangkan akun-akun permanen adalah akun-akun di neraca atau balance sheet. Kita sekarang karena sudah ada contohnya, kita ulangi lagi contohnya supaya jauh lebih jelas ya. Misalnya adalah tahun pertama terjadi penjualan 50 juta. Lalu tahun kedua terjadi penjualan 70 juta. Ketika kita membuat laporan tahun kedua,
ketika kita membuat laporan tahun kedua, jumlah penjualannya berapa coba? Ya 70 juta. Tapi kalau misalnya akun receivable, misalnya piutang, jadi tahun pertama kita punya piutang 50 juta. Jadi orang lain ngutang ke kita tuh. Tahun kedua, kita juga punya piutang 70 juta. Ketika kita membuat laporan untuk tahun kedua, berapa coba jumlah piutangnya? 120 juta. Jadi si piutangnya diakumulasikan, akumulatif. Tapi penjualan enggak, ya penjualan tahun kedua ya cuma 70 juta, enggak sama 50. Ngerti ya? Nah, bedanya lagi, kalau kayak gitu bedanya apa ya? Berarti pada awal tahun kedua untuk piutang itu saldonya nol ya, dimulai dari nol ya, kayak bensin ya, dimulai dari nol. Sedangkan untuk si piutang ini saldo awalnya adalah 50 juta. Makanya ketika ditambah 70 jadinya 120. Sedangkan ini saldo awal tahun kedua adalah nol. Jadinya ketika adanya penjualan 70 juta, ya tetap penjualannya 70 juta pada tahun kedua. Dan sedangkan ini kan 50 juta nih, sedangkan ini kan nol. Nah, proses ngebuat nol inilah perlunya jurnal penutup, alias akun-akun ini, semua ini nih harus dibuat nol. Kenapa? Supaya dimulai lagi dari nol. Soalnya kan per periode. Semoga semakin jelas ya setelah penjelasan ini ya. Ini kok tiba-tiba jadi nol? Kan nggak bisa ya kalau di accounting diilangin aja tiba-tiba jadi nol gitu. Sebetulnya si akun-akun ini, akun-akun income statement ini, itu tuh tidak langsung menghilang. Tapi sebetulnya mereka itu masuk ke capital. Jadi kalau misalnya untung, si capitalnya nambah. Kalau misalnya rugi di sini, di income statement, si capital kita berkurang. Ini juga kalau misalnya kalian ingat, kalau kalian recall ke pelajaran kita mengenai persamaan akuntansi, kenapa akun-akun ini waktu itu langsung masuk ke capital, naik atau turun? Ya alasannya karena ini, karena tiap tahun, di akhir tahun, di akhir periode, akun-akun ini semuanya dipindahkan, ditransfer ke akun ke si modal. Jadi kalau misalnya kalian lihat alur laporan keuangan dari income statement masuk ke perubahan modal, di perubahan modal kita ketemu si drawing, dari perubahan modal ujung-ujungnya bakalan masuk ke capital, ya kan? Jadi akun-akun ini nol, ini tuh sebetulnya masuk ke sini, dimasukkan ke capital. Jadi ini sebetulnya ya masih ada di dalam sini juga duitnya, cuman dipindahkan. Cuman saldo awalnya ini harus dienolkan di tiap awal periode. Jadi itu sales terus expense sama drawing ini adalah 3 komponen yang harus kita buat jadi nol di akhir periode supaya tahun depan awalnya angkanya jadi nol lagi. Kenapa? Karena mereka adalah jenis temporary account. Semoga itu cukup jelas ya. Nah, prosesnya sendiri seperti apa? Yang pertama, kita bisa lihat revenue dimasukkan ke income summary. Yang kedua, expenses ditransfer ke income summary. Lalu selisihnya itu bakalan dimasukkan ke capital atau ke modal. Bisa rugi, bisa net income kalau rugi atau bisa kalau untung net income dimasukkan, kalau net loss rugi berarti dimasukkan juga ke capital. Lalu transaksi nomor 4 adalah penarikan yang ditransfer ke owner capital.
Jadi intinya, supaya kalian nggak bingung, ini adalah proses, apa sih jurnal proses itu? Proses secara mudahnya nih, bahasa kobonya ya, masukin ke capital. Atau buat nol, saldo revenue, expense, sama drawing. Kenapa nol? Sebetulnya mereka nggak nol tiba-tiba ngilang, tapi itu karena dimasukkan ke capital. Jadi kalau kalian mindsetnya seperti ini, proses yang nampaknya membingungkan ini bakalan jadi lebih sederhana. Dan saya pun ngasih tahu si income summary ini, itu tuh hanya akun pembantu saja. Jadi nanti nggak akan ada saldo akhirnya juga, terus nggak akan ada di laporan keuangan juga. Ini tuh hanya untuk memudahkan kita untuk proses mengenolkan akun-akun ini. Nanti bakalan kelihatan deh. Dan seperti yang saya bilang, ini tidak akan muncul di laporan laba rugi. Oh iya, bahasa Indonesianya itu ikhtisar laba rugi. Nah, jadi saldo-saldo ini adalah saldo-saldo sebelum closing ya. Ini saldo-saldo laporan keuangan semua. Lalu prosesnya itu seperti apa? Seperti yang kita tahu, kita harus mengenolkan semua saldo-saldo ini ya. Expense, pendapatan, dengan drawing. Yang pertama, kita hilangkan dulu akun pendapatan. Jadi, mengapa? Jadi kalian nggak harus mikir ini di debit atau di kredit atau kayak gimana. Pokoknya akun-akun pendapatan ini harus dihilangkan. Saldonya ya, dinolkan, buat saldo jadi nol. Gimana caranya? Ini kan di kredit ya mereka saldonya ya. Supaya jadi nol berarti harus di debit dong. Oleh karena itu, kita debit. Cuman kan kita nggak bisa tiba-tiba menghilangkan ya. Menghilangkan akun tiba-tiba hilang. Harus ada tandingannya. Tandingannya adalah si income summary ini, si akun pembantu ini. Ini jumlah totalnya adalah 16.950, karena ini di debit supaya ngilangin, berarti dia di kredit. Jadi ya kalau jurnalnya berarti fees earn 16.000 sekian, rent revenue 120, pada di kreditnya adalah income summary sebesar ini. Tapi kalau ngejurnalnya gampang lah ya, yang penting prosesnya. Nah, proses kedua setelah kalian menghilangkan saldo dari pendapatan, kita tinggal menghilangkan saldo dari expenses atau dari beban. Beban, jadi step kedua adalah nolkan saldo expenses ini nih. Karena mereka itu saldonya ada di debit, supaya nol harus dikredit dong dengan jumlah yang sama, iya ya. Akhirnya kita dikredit semua, lalu totalnya seperti kayak tadi, kita kan nggak bisa tiba-tiba ngejurnal itu ya. Kita pakailah income summary. Jadi jurnalnya adalah income summary 9.775, pada di kreditnya adalah wage expense 4.000 sekian, rent expense 1.600, depreciation expense, dan seterusnya. Si income summary ini, ingat, akun membantu supaya mengenolkan ini dan ini. Udah nol ya sekarang ya saldonya mereka ya. Karena kan debitnya ini, kreditnya ini juga sama, debitnya ini, kreditnya ini. Itu sudah nol, berarti sudah berhasil dalam 2 tahap ini. Tahap ketiga. Tahap ketiga adalah kita harus mengenolkan, karena dia akun membantu ya. Kita harus ngilangin si income summary. Caranya gimana? Ya harus dibuat berimbang dong. Ini di kreditnya segini, di debitnya segini. Berarti jurnalnya adalah debitnya income summary, kreditnya capital.
Kenapa prosesnya seperti ini? Kalau kalian perhatikan alirannya, ini adalah proses memindahkan si saldo dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini masuk ke modal. Jadi ini adalah proses mengenolkan dan menghilangkan si income summary itu sendiri. Jadi kita bisa tahu sekarang bahwa modalnya si John Wick ini tuh udah nambah 7.000 sekian. Tahap berikutnya, tahap keempat. Kalau ini nggak perlu aneh-aneh, langsung saja kita nolkan akun drawing. Jadi 4.000-nya di kredit, debitnya capital. Kenapa di debitnya capital? Karena itu kan bakal ngurangin modal ya. Nah, ini jadilah akun capitalnya si John Wick. Jadi kalau kita review, pertama adalah tutup revenue, kedua adalah tutup expenses, ketiga adalah tutup income summary, keempat adalah tutup drawing. Ini adalah 4 proses dalam jurnal penutup. Jadi kalau kalian tahu logikanya, kalian nggak harus menghafal jurnal-jurnal itu, karena kemungkinan ada kesalahan. Asalkan mengikuti 4 proses ini, kalian akan baik-baik saja dan akan benar. Jadi pertama, kita harus tutup revenue, alias saldonya dienolkan. Karena itu segini lawannya sama segini di kredit, debitnya sama supaya jadi nol, lalu kita tutup beban. Ini kita tutup beban tadinya 4.000 sekian, lalu supaya jadi nol, supaya tutup, kita di kreditnya 4.000 sekian dan prosesnya sama, jadi nol juga. Lalu tutup income summary karena ini memang cuma akun pembantu, supaya sama gimana? Ini kan tadi sudah ada ini, sudah ada ini. Artinya kita harus membuat ini jadi seimbang, 7.000. Setelah nol, kita barulah tutup atau nolkan saldo dari penarikan. Jadi walaupun di nolkan ini saldo-saldonya ini nih, ini tuh nggak hilang sebetulnya duit bukan angka-angkanya itu. Tapi semua itu pindah ke capital. Dengan kayak gini, nanti di awal tahun ketika misalnya terjadi penjualan kan saldonya nol lagi ya. Ketika penjualan 100 ya berarti dia bakal punya saldo lagi 100 misalnya. Jadi ini sudah sesuai dengan tujuan kita membuat nol si saldo-saldo ini. Dan ini sifatnya sama di semua jenis usaha sih. Jadi tinggal menyesuaikan tetapi melakukannya tetap 4 step ini. Saya tegaskan sekali lagi, semua akun temporary saldonya adalah 0. Supaya ketika nanti di awal tahun, dia bakalan mulai dari 0. Ini adalah step terakhir, kita tinggal masukin aja saldo-saldo yang tersisa setelah kita melakukan closing. Tentunya akun-akun income statement dan drawing itu udah hilang. Yang tersisa adalah tentunya adalah akun-akun dari neraca. Cash, account receivable, supply, dan lain-lain ya. Yang terjadi sedikit berbeda. Lalu kemana dong akun-akun income statement itu? Sudah pindah ke si John Wick ini nih. Capital. Dan seperti biasa, angkanya pun balance. Nah, terima kasih sudah mengikuti perjalanan yang sangat panjang dari beneran kita membahas fundamentalnya sampai membuat laporan keuangan, sampai membuat jurnal penutup, bahkan sampai post closing trial balance. Dengan ini kalian sudah mengetahui cara dan proses dalam satu siklus akuntansi. Tentunya bakal ada hal-hal lain yang perlu didalami supaya
pengetahuan mengenai accounting lebih mendalam, tapi ini sudah sangat-sangat luar biasa, jadi selamat yang sudah sampai pada tahap ini. Kalian sudah bisa mengerti prosesnya dari awal sampai akhir. Jadi walaupun misalnya sekarang sudah computerized semuanya, hal ini dengan memahami semua prosesnya akan sangat memudahkan kalian apapun pilihan karir yang bakal dipilih. Apakah itu pengusaha, apakah itu auditor, apakah itu accountant, apakah itu forensic auditor dan lain-lain. Jadi sekali lagi selamat sudah sampai di tahap pemenuhan satu siklus akuntansi. Terima kasih.